Megawati Hangestri akhirnya menginjakkan kaki di tanah air setelah musim yang melelahkan di Korea. Senyum tipisnya menyapa para jurnalis dan penggemar yang menunggunya di bandara, meski sorot matanya menyiratkan kelelahan. Ia kembali dengan semangat baru, membawa pengalaman internasional dan harapan untuk memberi warna baru bagi Petrokimia Gresik. Namun kenyataan di lapangan tak seperti bayangannya. Dalam 2 laga pembuka Proliga, namanya tak sekalipun dipanggil masuk ke lapangan. Ia duduk di bangku cadangan dengan wajah tenang, meski jemarinya tampak resah menggenggam handuk kecil. Publik mulai bertanya-tanya. Bagaimana mungkin bintang tim nasional yang bersinar di Korea hanya menjadi penghangat bangku? Mega tetap diam, mencoba percaya bahwa waktunya akan datang. Tapi batinnya mulai terusik, apa yang sebenarnya sedang terjadi? Desas-desus mulai berhembus di tribun penonton. Katanya cedera ringan, celetuk seorang ibu sambil menyeruput kopi. Ah, katanya bentrok sama pelatih, sahut yang lain. Spekulasi menjalar seperti api di musim kemarau. Media sosial tak kalah gaduh. Potongan video Mega duduk termenung saat pemain lain dipanggil jadi bahan diskusi panjang. Tagar mainkan Megawati mendadak trending, membuat manajemen klub mulai merasa panas dingin. Namun Megawati memilih bungkam. Ia tak ingin emosinya meledak di ruang publik. Di balik senyumnya yang tipis saat sesi latihan, ia menyimpan gelombang tanya yang belum kunjung reda. Mengapa dirinya seperti tidak dianggap? Coach Haryo, pelatih kepala Petrokimia, tetap pada prinsipnya. Wajahnya kaku setiap ditanya soal Megawati, seakan semua keputusan adalah urusan teknis yang tak perlu dikupas. Tim ini bukan soal satu pemain, katanya singkat saat konferensi pers. Tapi Mega tahu, ada sesuatu di balik tatapan dingin itu. Sejak hari pertama latihan, Haryo nyaris tak pernah memberinya pujian atau masukan personal. Hubungan mereka terasa berjarak, seperti 2 kutub magnet yang menolak saling mendekat. Ketegangan itu makin terasa setiap kali Mega melihat ke arah bangku pelatih. Ada sorotan mata yang seolah menilai, mengukur, bahkan meragukan. Ia bertanya dalam hati, apakah keberhasilannya di Korea justru menjadi ancaman di mata sang pelatih? Manajemen klub mulai gelisah. Sponsor utama bahkan mengirim email bernada tegas, mempertanyakan keputusan teknis yang mengabaikan ikon nasional seperti Megawati. Mereka menyadari, nama besar Megawati bukan sekadar soal poin, tapi juga citra dan kepercayaan publik. Dari bawah, suara suporter makin keras. Spanduk bertuliskan, "Kami ingin Mega di lapangan," terbentang di tribun barat. Komunitas voli lokal mengadakan diskusi daring, dan sebagian mantan pemain ikut menyuarakan keganjilan ini. Klub tak lagi bisa menutup telinga. Coach Haryo tetap bergeming. Di hadapan para petinggi, ia hanya berkata, "Saya punya alasan. Biarkan tim bekerja." Tapi tekanan itu perlahan mengikis ketenangannya. Ia tahu, satu langkah salah bisa membuat jabatannya dipertaruhkan. Sore itu, Mega berjalan sendirian ke lorong belakang GOR usai pertandingan. Timnya menang tipis, tapi tak ada rasa bahagia di wajahnya. Ia menatap kosong dinding yang lembab, mencoba menahan air mata yang menggenang di pelupuk. Tiba-tiba ia mendengar suara sepatu lari menjauh, teman-temannya merayakan kemenangan di ruang ganti. Tapi tidak ada satupun yang menanyakan keadaannya. Di lorong sepi itu, Mega membiarkan air matanya jatuh. Bukan karena kekalahan, tapi karena rasa kehilangan, akan makna perjuangan yang dulu membuatnya jatuh cinta pada voli. Saat pelatih lewat dan hanya mengangguk dingin tanpa sepatah kata, Mega tahu, ini bukan lagi soal strategi. Ini soal harga diri. Dan ia mulai sadar, mungkin ia harus memperjuangkan tempatnya bukan dengan menunggu, tapi dengan bertanya, apa sebenarnya salahku? Di ruang rapat kecil yang sejuk oleh pendingin ruangan, tim analis memaparkan grafik performa. Salah satu layar menunjukkan perbandingan statistik Megawati dengan oposita asing dari Liga Thailand dan Jepang. Angka-angka itu menusuk diam-diam, power spike Mega masih kalah 8%, efisiensi bloknya pun menurun setelah kembali dari Korea. Manajer tim menatap grafik itu dalam diam, lalu melirik Coach Haryo. Kita tahu siapa dia, tapi data ini, kalimat itu menggantung. Tak ada yang menyangkal kontribusi Megawati di masa lalu, tapi kini semua tampak mengukur dari angka-angka kaku. Mega tak ada di ruangan itu, tapi ia merasakannya. Saat statistik mulai bicara, cerita pribadi, cedera tersembunyi, atau tekanan batin tak masuk dalam kolom spreadsheet. Ia tahu dunia profesional kejam, namanya besar, tapi grafiknya mengecil. Saat sesi evaluasi, Coach Haryo menyebut 2 nama tanpa ragu, oposite dari Brasil dan Serbia yang bersinar di Liga Asia Tenggara.
Mereka tidak hanya power, tapi decision-making mereka cepat, efisien, dan minim drama, ujarnya sambil menatap ke papan taktik. Pernyataan itu menyebar cepat ke telinga Mega. Ia bukan anti kritik, tapi hatinya tercekat saat tahu dirinya dibandingkan tanpa konteks. Ia tahu betapa keras ia bekerja di Korea, bagaimana ia bertarung tiap minggu melawan lawan tangguh. Tapi kini, semua itu seakan tak cukup. Mega memutar ulang pertandingan lamanya malam itu. Menyimak dirinya sendiri dalam sorotan lampu sorot Korea. Ia tahu, ia bukan mereka. Tapi apakah itu berarti ia tak layak diberi kesempatan? Akhirnya Mega memutuskan, ia harus bicara. Tanpa didampingi siapapun, ia mengetuk pintu ruang pelatih sore hari. Coach Haryo membiarkannya masuk tanpa ekspresi. Udara di ruangan itu kaku, seolah waktu melambat. Apa saya seburuk itu, Coach? Tanyanya, tenang tapi jelas. Coach Haryo menatapnya lama sebelum menjawab, kamu bukan buruk. Tapi kamu belum siap bersaing secara sistematis. Ini bukan soal nama besar, Mega. Percakapan itu tak berlangsung lama, tapi cukup menusuk. Mega keluar dengan dada penuh gejolak. Ada bagian dari dirinya yang ingin marah, tapi bagian lain justru terdorong untuk membuktikan, ia belum selesai. Latihan tertutup pagi itu jadi sorotan tersendiri. Di balik pintu yang hanya terbuka untuk staf, Mega berusaha mati-matian membuktikan diri. Namun beberapa serve-nya out, spike-nya kurang tajam, dan kecepatan recovery-nya belum kembali seperti semula. Coach Haryo memperhatikan dalam diam, mencatat setiap gerakan di clipboard-nya. Sesekali ia menggeleng pelan, tak bicara sepatah kata pun. Asisten pelatih pun mulai ragu memberi rekomendasi kepada manajemen soal Megawati. Mega tahu ia belum di titik terbaik. Tapi ia juga tahu, performa di latihan bukan segalanya. Ia hanya butuh satu kesempatan nyata untuk menunjukkan bahwa dirinya masih bisa menjadi tulang punggung, bukan beban. Suatu malam, kabar beredar lewat bisik-bisik para pemain senior. Ada sejarah lama antara Coach Haryo dan mentor Megawati dulu, Coach Derajat. Konon, mereka pernah berselisih soal strategi dan filosofi bermain saat sama-sama di pelatnas. Meski rumor itu tak pernah dikonfirmasi, bayang-bayang masa lalu seakan menempel pada Megawati. Beberapa orang mulai berspekulasi, apakah ketegangan lama itu kini memengaruhi karir Mega? Mega sendiri baru mendengar desas-desus itu lewat asisten fisioterapis yang dekat dengannya. Ia terdiam lama setelah itu. Mungkin ini bukan hanya soal statistik dan taktik. Mungkin ini juga tentang luka lama yang belum sembuh. Dan kini, ia yang jadi korban tak langsungnya. Meski terus dicadangkan, Megawati tak pernah menunjukkan wajah masam di bench. Ia tetap berdiri saat time out, ikut memberi tepuk tangan dan semangat saat rekan-rekannya mencetak poin. Beberapa fans yang duduk dekat bench melihatnya ikut membentangkan handuk untuk pemain yang kelelahan. Sikap profesional itu tak luput dari perhatian komentator televisi. Lihat bagaimana Megawati mendukung tim, meski belum diberi kesempatan. Ini menunjukkan kedewasaan, ucap salah satu analis saat siaran langsung. Tapi dalam hati Mega, badai tetap bergemuruh. Ia tersenyum untuk kamera, tapi hatinya bertanya-tanya kapan giliran itu datang. Ia menanamkan satu prinsip dalam dirinya, kalau belum bisa bermain dengan tangan, setidaknya ia akan bermain dengan hati. Di laga krusial melawan Jakarta Electric, Petrokimia tampil gugup. Oposite starter bermain di bawah tekanan dan akurasinya menurun drastis. Sementara di bangku cadangan, Megawati hanya bisa mengepalkan tangan, menahan dorongan untuk berdiri dan berkata, beri aku kesempatan. Skor akhir 2-3. Petrokimia kalah setelah unggul 2 set. Suara tribun berubah dari sorak menjadi gumaman kecewa. Wartawan mulai menulis tajuk-tajuk tajam, mengapa Mega tak dimainkan di saat genting? Pelatih Haryo tetap kukuh dalam konferensi pers. Kami bermain sesuai rencana. Ini bukan soal satu pemain. Tapi angin mulai berbalik arah. Kali ini, bukan hanya fans, bahkan tim internal mulai mempertanyakan keputusan yang terlalu kaku itu. Malam setelah kekalahan itu, media sosial meledak. Tagar dimainkan Mega kini bersanding dengan Haryo out. Beberapa netizen membuat kompilasi momen Mega di Red Sparks, membandingkannya dengan pemain yang kini jadi pilihan utama pelatih. Coach Haryo mulai merasa tertekan. HP-nya tak henti-hentinya bergetar. Bahkan anaknya sendiri sempat bertanya, ayah kenapa nggak mainin Mbak Mega? Ia tak menjawab. Ia hanya memandangi layar ponselnya, diam, dan penuh keraguan. Suasana tim pun ikut terganggu.
Beberapa pemain jadi ragu mengekspresikan diri di lapangan karena takut disalahkan publik. Mega sadar, dirinya kini jadi simbol tekanan, dan ia tak pernah minta itu. Tapi publik sudah memilihnya sebagai wajah perlawanan. Di tengah kegaduhan itu, Megawati diam-diam mengunjungi sebuah pertunjukan budaya di Gresik. Di panggung, sinden muda Niken Salindri membawakan tembang lirih penuh semangat. Mata mereka bertemu sejenak, dan Niken melambaikan tangan dari atas panggung. Setelah pertunjukan, mereka bertemu di belakang layar. Niken memeluk Mega erat, seperti sahabat lama yang tahu luka tanpa perlu diceritakan. "Kamu bukan hanya pemain, kamu simbol harapan," bisiknya. Pertemuan itu membangkitkan energi lama dalam diri Mega. Ia teringat bahwa perjuangannya bukan sekadar soal masuk lapangan. Ini tentang membuktikan bahwa orang-orang yang punya semangat masih bisa bangkit, bahkan dari bangku cadangan. 3 hari kemudian, akun penggemar voli mengunggah video pendek latihan tertutup. Terlihat Megawati melompat tinggi, melakukan spike keras yang tak bisa diblok oleh 2 bloker. Bola itu mendarat telak di pojok lapangan, dan suara decak kagum terdengar jelas. Video itu menyebar seperti api. Dalam semalam, jutaan penonton membanjiri kolom komentar. "Masih punya taring, buktikan Mega," dan "waktunya dia bangkit" menjadi narasi baru publik. Mega melihat video itu lewat layar kecil di kamarnya. Ia menatap bayangannya sendiri yang sedang melayang di udara, penuh keyakinan. Dalam hati, ia berbisik pelan, "Kalau kesempatan itu datang, aku takkan sia-siakan." Lampu kamera menyala terang di ruang konferensi Gor Tridharma. Kursi-kursi wartawan penuh, suasana dipenuhi bisik-bisik penasaran. Untuk pertama kalinya sejak polemik mencuat, Coach Haryo duduk di hadapan media, wajahnya tegas namun sedikit lelah. "Pertanyaan yang kalian tunggu akan saya jawab," katanya pelan, tapi terdengar jelas. "Saya tahu banyak yang bertanya kenapa Megawati belum dimainkan. Ini bukan keputusan pribadi. Saya bertindak untuk kepentingan tim." Kalimatnya menjadi pembuka dari konferensi pers yang penuh ketegangan. Jurnalis mulai mencatat cepat, kamera siaran langsung tak berkedip. Seluruh negeri menanti, karena kali ini, pelatih tak bisa lagi bersembunyi di balik data dan diam. Di tengah konferensi, Coach Haryo meletakkan catatannya dan menatap lurus ke depan. "Saya harus adil. Megawati pemain hebat, tapi saat ini kualitasnya belum menyamai pemain asing yang kami miliki," katanya. Ruangan langsung hening. Pernyataan itu terasa seperti cambuk di udara. "Dia bekerja keras, saya menghargainya. Tapi saya tidak bisa memilih berdasarkan nama besar. Lapangan hanya untuk yang paling siap," lanjutnya. Beberapa wartawan terdiam sejenak sebelum mengangkat tangan. Tapi satu kalimat itu sudah cukup viral dalam beberapa menit. Cuplikan video pernyataan Haryo menyebar luas, dianggap jujur oleh sebagian, namun pedas dan menyakitkan bagi yang lain. Mega menyaksikan konferensi itu dari kamar asrama tim, ditemani segelas teh yang kini dingin. Ia tidak menangis, tidak marah. Hanya duduk diam, lama, seperti sedang mengunyah rasa pahit tanpa bisa meludahkannya. Ia menerima kritik itu dengan kepala tegak. "Kalau itu pandangannya, aku hormati," ujarnya kepada salah satu staf tim. Tapi saat sendiri, ia memeluk lututnya dan mengingat semua sesi latihan yang ia lewati dalam diam, semua kerja keras yang seakan tak dianggap. Mega tak membalas dengan kata-kata. Ia tahu satu-satunya cara menjawab adalah dengan permainan. Tapi di balik ketegaran itu, luka di hatinya makin dalam. Ia merasa seperti asing di tempat yang dulu memujanya. Di ruang makan malam itu, beberapa rekan setim duduk lebih dekat dari biasanya. Sheila, sang setter utama, menepuk pundaknya dan berkata, "Kami tahu kamu masih hebat, Mega. Jangan pernah ragu." Kalimat itu disambut anggukan dari beberapa pemain lain. Satu persatu, mereka mulai menunjukkan dukungan secara terbuka. Ada yang mengunggah foto lama bersama Mega di Instagram, ada pula yang menyematkan kutipan, "Semangat tak pernah hilang, hanya butuh tempat untuk menyala kembali." Mega tak menyangka solidaritas itu datang dari dalam. Di tengah dinginnya sistem, hangatnya persahabatan memberi energi baru. Ia merasa tidak sendirian, dan mungkin, belum terlambat untuk menulis ulang kisahnya. Latihan sore itu berubah mendadak. Pemain asing yang jadi andalan, Oposita asal Serbia, terjatuh saat mendarat dan memegangi pergelangan kakinya. Fisioterapis langsung turun, dan wajah Coach Haryo mengeras. Tim harus siap untuk pertandingan akhir pekan. Dan kini, tak ada pilihan lain.
Megawati dipanggil ke tengah lapangan, dan semua mata menoleh padanya. Detik itu, semua waktu menunggu akhirnya memuncak. Tanpa kata, Mega mengenakan rompi latihan starter. Ia berdiri di garis baseline, menatap net di depannya. Dalam hati, ia berbisik, jika ini kesempatan terakhirku, aku akan bermain seolah tak ada hari esok. Gor Tridharma kembali dipadati penonton, tapi kali ini atmosfer berbeda. Semua mata tertuju pada satu sosok yang berdiri di garis servis, Megawati Hangestri. Namanya kembali diumumkan sebagai starter, dan tepuk tangan bergemuruh, diselingi bisikan skeptis. Mega berdiri tegak, namun hatinya berdenyut cepat. Ia tahu laga ini bukan hanya soal skor, tapi pembuktian terhadap semua keraguan yang selama ini membekapnya. Saat peluit berbunyi, ia melompat dan melakukan servis pertamanya. Keras, tajam, langsung menghasilkan AC. Pertandingan berjalan ketat. Tapi Megawati mulai menunjukkan versi terbaik dirinya. Blok yang solid, spike keras, dan ekspresi penuh fokus. Ia bermain bukan hanya dengan teknik, tapi dengan luka, semangat, dan harga diri. Siaran langsung pertandingan itu ditonton jutaan pasang mata. Para analis televisi mulai memperhatikan bahwa performa Mega malam itu jauh berbeda dari sesi latihan sebelumnya. Ada yang menyala di dirinya malam ini, ucap komentator. Di tribun, fans yang dulu kecewa kini bersorak lantang setiap kali Mega mencetak poin. Bahkan supporter lawan pun tak bisa menahan decak kagum saat ia melakukan diving save yang luar biasa. Sorotan kamera berkali-kali menyorot wajahnya yang tenang namun tajam. Di rumah-rumah, warung kopi, dan layar ponsel, satu pertanyaan mulai terjawab dengan sendirinya. Apakah Megawati pantas diberi kesempatan? Dan jawaban itu tak datang dari mulut siapapun, tapi dari lapangan itu sendiri. Setelah pertandingan, layar LED menampilkan statistik pemain. Megawati mencetak 22 poin, dengan persentase serangan tertinggi malam itu. Efektivitas blok dan servisnya juga melampaui pemain oposisi lawan. Ia bukan sekadar cukup baik, ia luar biasa. Tim analis bahkan mengeluarkan grafik perbandingan, menunjukkan lonjakan performa Mega dalam satu pertandingan saja. Wartawan mulai menulis narasi baru, kebangkitan Megawati, jawaban dari lapangan, dan tak bisa diabaikan lagi. Statistik tak berbohong, dan malam itu, angka menjadi senjata balas dendam yang paling elegan. Tapi Mega tak merayakannya dengan euforia. Ia hanya menunduk, lalu menatap net dengan tatapan penuh makna. Akhirnya, aku bicara dengan caraku sendiri. Coach Haryo berjalan pelan ke ruang ganti. Wajahnya datar, tapi siapapun bisa melihat sorot matanya telah berubah. Ia tak memuji secara langsung. Namun saat melewati Mega, ia berhenti sejenak dan mengangguk pelan. Tidak lebih, tapi juga tidak kurang. Bagi Mega, itu cukup. Ia tidak butuh pujian publik dari pelatihnya. Ia hanya butuh diakui, sebagai pemain yang layak mendapat tempat. Diam Coach Haryo justru terasa lebih dalam daripada 1000 kata. Dalam diam itu, ada penerimaan. Suasana ruang ganti lebih hangat malam itu. Tak ada pesta besar. Hanya tepukan di pundak, senyuman, dan satu rasa lega yang membuncah. Mega duduk di bangkunya, melepas sepatunya perlahan, lalu berbisik, "Terima kasih, Voli, karena tak pernah bohong." Musim berakhir. Petrokimia tak juara, tapi mereka bangkit di akhir, dan Megawati menjadi cerita terbesarnya. Ia kini bukan hanya atlet yang dicintai publik, tapi juga simbol dari keteguhan hati, ketekunan, dan keberanian menghadapi keraguan. Media menulis banyak tentangnya, tapi yang paling viral adalah foto sederhana. Mega duduk di bangku cadangan sambil tersenyum, dan di sebelahnya, sebuah papan skor yang menunjukkan namanya sebagai pencetak poin terbanyak. Ironi yang manis. Megawati menutup musim dengan kepala tegak. Ia tak membalas dendam dengan amarah, tapi dengan performa. Ia tak menuntut tempat, ia meraihnya dengan kerja keras. Dan di antara kritik dan cinta, ia memilih tetap setia pada permainannya. Karena di sanalah, hatinya tinggal.